Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu baina yaday sa'ati basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla la'allakum tuflihun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sekarang ini kita menyaksikan betapa mudahnya seseorang membuka aib antar sesama, melempar tudingan, mencari-cari kesalahan orang lain, menyebarluaskannya dan bahkan menjadikannya sebagai lelucon. Tanpa menyadari akan bahaya, mereka berbicara tanpa mengindahkan larangan agama, berbicara tanpa fakta nyata, dan hanya mengikuti hawa nafsunya saja. Mereka tidak menyadari bahwa semua perkataan yang mereka ucapkan kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bahaya lisan yang sedang merebak luas adalah tentang ghibah. Ini terjadi di mana saja, di media massa, di media sosial, di pasar, di warung, halaman rumah, dapur, ruang tamu, tempat kerja, dan bahkan di masjid atau di musola. Ironinya ini, hal sudah dianggap biasa dan menjadi hidangan keseharian dalam pergaulan. Juga tak kalah serunya dengan adanya acara infotainment tentang ghibah di berbagai media massa yang kerap kali menyebut-nyebut keburukan orang lain. Berkenaan dengan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan kepada kita dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayyitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan dan aib orang lain, dan janganlah kalian menggunjing atau menghibah sebagian yang lain. Apakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Oleh karena itu, jauhilah larangan-larangan tersebut dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima tobat dan lagi Maha penyayang. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Diriwayatkan oleh Ibnu Mundir
yang bersumber dari Ibnu Jurayj bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan peristiwa salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Salman Al-Farisi, yang bila selesai makan ia suka terus tidur dan mendengkur. Pada waktu itu ada orang yang menggunjing perbuatannya, maka turunlah ayat tersebut yang melarang seseorang mengumpat dan mencaci maki atau menceritakan aib orang lain. Selaras dengan larangan Allah Subhanahu wa taala tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang mengumbar aib orang lain sebagaimana sabdanya, iyyakum wa dhanna wa inna dhanna akdzabul hadis wa la tajassasu wa la tahassasu wa la tabaghadu wa kunu ikhwana, yang artinya jauhilah oleh kalian prasangka, sebab prasangka itu adalah ungkapan yang paling dusta, dan janganlah kalian mencari-cari aib orang lain. Jangan pula saling menebar kebencian, dan jadilah kalian orang-orang yang bersaudara. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata aib itu memiliki arti malu, celah, noda, salah ataupun keliru. Secara bahasa, aib bermakna cacat atau kekurangan. Bentuk jamaknya adalah uyub. Adapun sesuatu yang memiliki aib dalam bahasa Arab disebut ma'ib. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Secara psikologis, jika kita mendengar suatu informasi dari orang lain lalu menjadikan hati kita merasa tidak enak, maka hal itu dapat disebut aib. Aib dapat berupa peristiwa, keadaan, atau suatu penjelasan. Seringkali aib sendiri maupun orang lain diumbar secara sadar atau tidak sadar kita sebarkan kepada orang lain, bahkan diviralkan ke media massa atau media sosial. Aib merupakan sesuatu yang digambarkan buruk, tidak terpuji dan negatif. Aib adalah salah satu celah atau kondisi yang tidak baik tentang seseorang jika diketahui oleh orang lain, membuat rasa malu dan membawa kepada efek psikologis yang negatif. Korban akan merasa terdolimi, didustakan, dan bahkan dilemahkan jati dirinya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Untuk itu, mari kita jauhi ghibah, dusta, prasangka, dan mencari-cari kesalahan orang lain, serta menyebarluaskan aib sesama. Jagalah aib orang lain sebagaimana kita menjaga aib diri kita sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Allahumma inni as'aluka afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal afiyata fid dini wad dunya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ya Allah afiyah di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu afwa dan afiyah pada urusan agamaku dan duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku atau aibku. Barakallahu li wa lakum fi kitabihil karim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi, sebagai seksi humas di Masjid Al-Mukarramah DPI, ucapkan salam sehat kepada jamaah semuanya, dan alhamdulillah kita semuanya jamaah Al-Mukarramah diberikan kesehatan, diberikan kemudahan untuk melangkah ke masjid dalam rangka menjalankan ibadah sholat Jumat wajib yang kita harus lakukan. Dan kita juga bersyukur sekali karena kita melihat bahwa saudara-saudara kita, bayangkan ketika lagi di rumah sakit, sedang di kesibukan yang luar biasa sehingga tidak bisa menjalankan ibadah Jumat, dan kita merasa bersyukur sekali. Alhamdulillah di Masjid Al-Mukarramah ini berjalan dengan lancar, Jumat barokah. Kemudian anak-anak Risma juga membantu kita, dan yang lebih penting lagi, kami sebagai pengurus Masjid Al-Mukarramah mengucapkan terima kasih kepada Mas Nugraha yang sudah selalu meliput, menemani dengan setia setiap hari Jumat. Dan kita juga tadi mendengarkan khotib dari khotbah Jumat tadi, luar biasa bagus sekali, yaitu intinya kalau tidak salah tadi tentang bahaya lisan. Kita juga harus hati-hati untuk menjalankan ibadah ini, karena kita selalu diingatkan oleh Bapak Ustadz, Bapak Kiai untuk selalu hati-hati, jangan menyebar ghibah, kemudian kita harus positive thinking dan lain-lain. Hati-hati dengan media sosial yang gampang sekali kita gunakan, tapi bahaya kalau kita tidak bisa menjaganya. Dan kita juga ikut prihatin bahwa saudara kita yang di Banten, khususnya di Serang, sedang kena musibah bencana alam, dan mudah-mudahan diberikan kesabaran, diberikan kemudahan untuk bisa kembali kepada semula. Amin. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ustadz Kiai Haji Zainal yang sudah mengisi khotbah Jumat di Masjid Al-Mukarramah. Semoga kita selalu diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya mudah-mudahan diberikan kesehatan. Dan alhamdulillah di Masjid Al-Mukarramah ini prokes masih berjalan seperti biasa. Itu Mas Nugroho, terima kasih sekali lagi. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Budi atas waktunya. Sama-sama.